Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Bu Nanda di mata kuliah pengantar teknik GAT. Nah, seperti biasa nih, sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya kita dimudahkan dan dilancarkan dalam menyerap ilmu baru dan diharapkan nantinya ilmu baru ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Ya, selesai. Amin. Oke guys. Oke anak-anakku, oke teman-temanku sekalian. Saya di sini akan membahas tentang vapor liquid equilibrium. Nah, ini source-nya saya ambil dari buku Chemical Engineering Thermodynamics 6 edition Smith Van Ness. Mungkin di kalangan teknik kimia itu sudah tidak asing dengan buku termodinamika ini. Nah, kenapa kita mau bahas vapor liquid equilibrium? Karena kalau misalkan kita punya campuran, kita itu kan nanti contoh campuran A dan B. Lalu ditanya, bagaimana mendapatkan senyawa A murni? Di suhu sekian, komposisi senyawa A-nya berapa ya? Gitu. Komposisi uapnya berapa? Komposisi vapornya berapa? Nah, arahnya ke sana. Kamu mau ditanya seperti itu, kamu berarti harus bisa dulu menggambar diagram campuran tersebut, entah diagram PXY atau diagram TXY. Untuk lebih lengkapnya kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Okay guys? Yeah, this is our outline today. The nature of equilibrium, terus Duham's theory, simple models for VLA by modified Raoult's law, and then VLA from key value correlation. Ya, jadi ini kurang lebih outline kita. Nah, apa sih maksud slide ini? Jadi kalau dimaksud slide ini, kesetimbangan itu adalah kondisi yang statik. Artinya tidak boleh ada yang berubah secara makroskopik, ya kan? Kalau sistemnya sudah berada dalam kondisi setimbang. Meskipun waktunya kamu tambahin, tidak boleh nih ada perubahan secara makroskopik gitu. Contoh, saya balik lagi ke pelajaran SMA. Kalau misalkan saya punya reaksi A tambah B jadi C, ya kan, and then dia sudah setimbang, saya dapat 1 juta C di setimbang misalkan. Karena waktunya saya tambahin, ya tetap C-mu itu 1 juta. Karena sistem sudah setimbang, gitu ya. Jadi kalau sistem sudah setimbang, tidak boleh ada perubahan lagi secara makroskopik dengan bertambahnya waktu, ya, of a system with time, gitu kan. Nah, oke. Oke, jadi kalau udah setimbang final state, tidak ada lagi perubahan ya di dalam sistem ya. Temperatur, tekanan, dan komposisi fasanya itu sudah final kalau dia sistemnya sudah setimbang. Oke ya anak ya, jadi ingat setimbang itu tidak boleh ada perubahan makroskopik, komposisinya sudah final ya, temperatur pressure sudah final gitu ya. Oke. Nah, bagaimana di mikroskopik? Oh, walaupun secara makroskopik tidak ada perubahan, tetapi kalau secara mikroskopik itu ada perubahan. Kenapa? Karena elektron itu tidak diam, molekul itu tidak diam, molekul itu terus bergerak. Jadi kalau ada A tambah B, kemudian di sini kan kalau keseimbangan kan bolak-balik kan. Nah, bolak-balik C dikatakan setimbang kalau laju ke kanan itu sama dengan laju ke kiri. Itu. Jadi A dan B akan membentuk C. Sebaliknya, kalau sistem sudah setimbang, C juga akan terurai menjadi A dan B. A dan B. Tetapi laju ke kiri dan ke kanannya itu sama. Sehingga secara makroskopik kita tidak akan lihat perubahan gitu loh. Nah, oke ya. Ingat kalau secara mikroskopik itu mereka tidak static. Condition are not static. Oke.
Saya next. Nah, sekarang kita ngomongin kesetimbangan. Pasti ujungnya nanti adalah kita ditanya komposisinya gimana. Atau nanti pasti Anda disuruh gambar P versus komposisi. Entah fraksi mol atau fraksi massa. Nah, kalian harus tahu dulu gimana sih cara nyari fraksi massa, gimana sih cara nyari fraksi mol gitu ya. Nah, kalau Anda ditanya fraksi massa, ya kan, fraksi massa adalah rasio dari mass of a particular chemical species in a mixture or solution to the total mass of mixture or solution. Jadi intinya kalau saya ditanya XA-nya ini adalah fraksi massa, maka rumusnya adalah MA, masanya A, dibagi massa total. Ya, ini rumus fraksi massa. Ini fraksi massa. Loh, M titik itu apa? M titik, M dot. Nah, M dot ini adalah laju. Satuannya ini adalah kilogram per second. Sorry. Ya. Kalau ada tanda dotnya, itu artinya laju. Jadi kalau M dot I, laju massa I, ya dibaginya harus M dot juga, laju massa total. Gitu ya. Oke teman-teman, jadi ingat kalau fraksi massa ya massa dia per massa total. Nah bagaimana fraksi mol? Fraksi mol ya sama, berarti mol dia per mol total. Jadi kalau misalkan XA-nya fraksi mol, ya kan, NA dibagi N total. Bu, fraksi massa sama fraksi mol sama atau beda? Ya berbeda, nak. Kalian harus ingat, rumus N itu sama dengan gram per MR. Nah, MR ini kan bukan variabel yang tetap. Tiap senyawa itu kan beda-beda. Makanya nanti di soal akan dituliskan dia base-nya fraksi massa atau fraksi mol. Ya. Kalau fraksi mol ya berarti mol A per mol total kalau misalkan ditanya XA. Tetapi kalau fraksi massa ya mass A per mass total. Nah kalau misalkan kamu diketahuinya laju mol, ya harusnya dibagi laju mol total juga. Oke ya, kita next. Ya oke, selanjutnya kita ke fraksi molar. Nah fraksi molar, ya kalau kamu ingat molaritas itu rumusnya apa sih? Molaritas itu sama dengan N per V, mol per volume. Nah, kenapa di sini fraksi molarnya itu adalah XI per V? Karena V yang di bawah ini itu bukan volume biasa, tetapi volume molar. Volume molar itu satuannya itu volume molar V besar ya. Ini satuannya itu adalah sentimeter kubik per mol gitu ya. Nah, jadi yang dipakai di rumus ini nih, di rumus C, kenapa C sama dengan XI per V gitu kan? XI-nya itu maksudnya fraksinya I. Ya. Oke. Jadi kalau saya punya campuran, campurannya misalkan terdiri dari ada N2 sama O2, kemudian saya ditanya berapa molar konsentrasi dari N2, nah saya punya volume molar total. V-nya ini kan volume molar semuanya kan. Maka N2-nya itu sama dengan fraksi mol N2-nya X N2 gitu kan, dibagi sama volume molar. Gitu. Nanti kamu akan dapat satuannya mol per volume. Gitu. Oke. Nah, kalau apa ini? Kenapa ini N dot I per Q? N dot I itu adalah molar flow rate. Q adalah volumetric flow rate. Ya ini sebenarnya ini loh rumusnya, mol per
volume. Tapi volume di sini lambangnya bukan V tapi Q untuk membedakan volume molar sama volume biasa aja. Nah, ini flow rate berarti ada per second sama per second gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke molar mass of mixture atau massa. Jadi massa molar, MR lah bahasa biasanya. Nah, MR itu adalah ya udah fraksi dikali molar mass masing-masing penjumlahan gitu. Jadi kalau misalkan ada dua campuran M, saya punya senyawa A sama senyawa B, ya berarti XA dikali MA ya ditambah apa? XB dikali MB gitu ya. Nah, ini bukan massa biasa, ini adalah molar mass, artinya MR gitu. Oke, mole fraction with sum of the molar mass of all species present. Oke, kita masuk ke next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teorema Duhem. Teorema Duhem ini intinya adalah satu, dia menemukan bagaimana menghitung derajat kebebasan dari sistem biner, sistem campuran yang terdiri atas dua senyawa, gitu kan. Nah, dia aplikasikan untuk sistemnya yang tertutup pada kesetimbangan gitu, dan variabel ekstensif dan intensifnya itu sudah tetap. Nah, teman-teman perlu ingat, rumus mencari derajat kebebasan secara general itu adalah F sama dengan 2 min P plus N, di mana P-nya ini adalah jumlah fasanya, N-nya adalah jumlah chemical spesiesnya. Nah, si Duhem sudah mengotak-atiklah si Pesrolnya ini, sehingga terbentuklah kalau untuk sistem biner derajat kebebasannya itu sama dengan 2. Dari mana, Bu? 2 plus N kali P min P kali N. N number of chemical species, P phase in equilibrium. Sehingga kalau sistem biner, kamu pasti nanti disuruh bikin kurvanya itu T misalkan versus komposisi di mana P-nya tetap. Berarti kan ini yang bebas. Temperatur N fraksi, atau bisa juga kebalik. Dimintanya P versus komposisi. Nah, kalau P versus komposisi berarti P-nya yang tetap. Jadi kalau dua ini artinya dua yang bebas gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang gimana simple model for vapor or liquid equilibrium? Ada dua simple model, yaitu Raoult's law and Henry's law. Ya, maksudnya hukum Raoult sama hukum Henry. Kenapa sih perlu VLE model? Ya, untuk menghitung temperatur, tekanan, dan komposisi di kesetimbangan gitu. Oke ya, jadi arahnya ke sini. Oke, langsung next kita ke Raoult's law. Kecoret. Raoult's law. Nah, apa sih hukum Raoult? Hukum Raoult itu asumsinya dia berlaku untuk campuran yang ideal. Kalau kamu di sini vapor liquid equilibrium atau kesetimbangan cair uap, maka cairmu harus ideal, uapmu juga harus ideal. Nah, vapor yang ideal itu gimana? Di tekanan low to moderate, gitu kan. Nah, tekanannya seperti itu. Kalau misalkan liquid yang ideal gimana? Ideal solution tuh gimana? The system are chemically similar. Contohnya MR-nya tidak boleh terlalu jauh berbeda, gitu kan? Ini adalah syarat supaya larutan itu ideal. Contohnya N-heksan dan N-heptan, ini kan MR-nya cuma beda C1 sama H2. Kemudian etanol, propanol, benzen, toluen, ini membentuk larutan yang ideal. Kesetimbangan uap cair yang ideal. Dari segi
MR oke, berarti ideal solution. Maka kalau dari segi vapor, dia biar ideal, pressure-nya harus low to moderate. Nah, apa sih hukum Raoult? Hukum Raoult tuh bunyinya adalah YI kali P harus sama dengan XI kali PI saturation. PI saturation tuh apa, Bu? Vapor pressure of pure species I at system temperature. Gitu. Jadi berapa sih tekanan uap dari spesies I murni pada sistem temperatur, ya. Nah, I-nya itu 1, 2, 3 ya, tergantung senyawa 1, 2, atau 3. Jadi YI kali P sama dengan XI kali PI1. Kalau 1 berarti Y1 kali P sama dengan X1 kali P1. Kalau 2 berarti Y2 kali P sama dengan X2 kali P21. XI itu adalah fraksi mol cairan. Jadi teman-teman harus mulai terbiasa X itu diutamakan untuk fraksi mol cairan, sedangkan Y itu untuk fraksi uap. Ya, fraksi mol uap dari si senyawa itu. Oke, kita next. Nah, ini adalah diagram PXY. Nantinya kita harus gambar kecoret diagram ini. Nah, ini contoh PXY diagram. Ini ada Y1 sama X1, Y1. Maksudnya itu apa? Contoh, misalkan saya tanya di tekanan 180. Berapa X-nya dan Y-nya? X untuk senyawa 1 dan Y untuk senyawa 1. Karena di sini kurvanya dia ada keterangan sumbu X-nya adalah X1, Y1. Maka kamu tarik ke kanan. Nah, oke. Nah, terus kamu ingat dulu, ini kurvanya adalah pressure sama komposisi. Kalau tekanan kamu naikkan, maka di daerah atas kurva, bagian atas kurva ini adalah daerah liquid. Nah, liquid. Oke. Daerah bawahnya ada daerah vapor. Gitu ya. Maka kalau kamu ditanya berapa komposisi X dan Y, X1 dan Y1 di tekanan 180, ya ini yang ini itu tarik ke bawah. Nah, baca di sini berapa angkanya. Ini adalah X1-nya di suhu 180. Kalau Y1-nya mana, Bu? Y1-nya berarti yang garis kurva bawah. Tarik ke bawah. Ini adalah Y1. Kalau ditanya X2 gimana ya? X2 sama dengan apa? 1 min X1. Kalau Y2 berarti ya Y2 sama dengan 1 min X2. Jadi dari satu kurva aja kita udah bisa tahu komposisi X1, Y1, X2, Y2. Gitu teman-teman. Bu, P1 sat sama P2 sat mana? Kalau di bawahnya X1, Y1, maka di ujung satu sini ini adalah P1 sat. Ya. Di bawah. Oke. Yang ini P2 sat. Begitupun kalau misalkan Anda punya diagram TXY. Ini misalkan temperatur. Ini adalah X1, Y1. Maka di ujung yang komposisi 1, ini kan pasti 1, dilihat di sini temperaturnya berapa gitu kan. Nah, itu adalah T1 sat. Oke. Bu, kalau misalkan P tetapi di sininya X2 ya berarti di ujung satunya itu adalah P2 sat. Gitu ya. Jadi pressure di fraksi komposisi 1 itu adalah pressure senyawa itu. Kalau ini X1, Y1 berarti di sini adalah P1 sat. Kalau di bawahnya X2, Y2, misalkan saya bikin lagi di sini. X2, Y2. Maka di komposisi 1, anggap aja ini 1 ya. Ini misalkan pressure. Di komposisi 1 ini, yang komposisinya 1, itu adalah P2 sat.
bukan P1 zat. Oke. Nah, ini ada yang namanya titik azeotrop. Titik azeotrop itu dimana kamu sudah fraksinya jadi satu cair uapnya. Kita udah nggak bisa pisahin, nggak ada komposisi cair sama uap. Ini salah satu ketidakidealan larutan. Larutan yang tidak ideal itu kalau dia membentuk sistem azeotrop. Nanti ada azeotrop positif dan azeotrop negatif. Oke, next. Nah, ini contoh lain. Nah, ini tipenya azeotropnya agak kebalikan. Mana yang positif, mana yang negatif. Next, kita pelajari. Nah, ini kan X1, Y1. Ingat kalau pressure makin ke atas, daerah atas liquid, daerah bawah vapor. Nah, yang garis di atas, di daerah liquid ini disebut daerah bubble line. Bubble line. Bubble itu apa sih? Pertama kali terbentuknya uap. Ya. Sedangkan yang di bawah itu disebut apa nah? Dew line. Nah, ini disebut dew line. Dew line ini adalah pertama kali terbentuknya embun. Embun itu adalah dari uap ke cair. Kalau pertama kali terbentuknya uap, bubble, gelembung gitulah ya, itu dari cair ke vapor. Makanya garis di daerah liquid itu bubble line, garis di daerah vapor itu dew line gitu. Nah, ditanya P1 zat yang mana? Kamu lihat di bawahnya X1, Y1. Berarti yang di sini adalah apa? P1 zat, bukan P2 zat. Ya. Kalau di sininya X2, Y2 ya berarti nanti yang dibaca di sini itu adalah P2 zat. Oke, saya next. Nah, sekarang gimana sih Bu saya bisa gambar grafik kayak gitu? Nah, ini ada dew point and bubble point calculation. Ini adalah modifikasi dari hukum Raoult. Jadi misalkan ini hukum Raoult ya, nanti kita akan ke sini. Apa double P calculation? Bubble P calculation itu artinya Anda mengetahui komposisi Xi, Anda tahu temperaturnya, tetapi Anda ditanya berapa komposisi uap senyawa I dan berapa P-nya. Nah, gampangnya gini, kalau bubble calculation yang di given adalah Xi-nya. Sedangkan kenapa bubble P? Karena kamu mau calculate P. Gitu ya. Contoh, kalau saya punya YI-nya ya berarti dew calculation. Nah, tinggal kamu ditanyanya apa? Ditanya temperatur, Bu. Oh, berarti dew T calculation. Karena given YI and P ditanya T dan XI. Gitu ya. Kalau dew P berarti gimana? Oh, dew P, dew calculation. Berarti saya punya YI-nya. Dew P berarti mau calculate P. Gitu. Itu dew P calculation. Kalau bubble T berarti saya bubble. Oh, saya diketahui X-nya. Bubble kan daerah liquid. XI-nya saya tahu. Oh, berarti saya ditanya T-nya. Gitu. T dan YI-nya. Nah, oke. Sekarang kita ke sini dulu. Apa sih bubble point calculation? Bubble point merupakan suatu kondisi campuran yang pada awalnya berada dalam fase cairan, mengalami penguapan untuk pertama kalinya. Nah, syarat uap yang terbentuk pada proses penguapan yang pertama kali adalah sigma YI sama dengan 1. Sehingga untuk bubble point calculation, rumus yang di sini nih, sigma YI-nya kan sama dengan 1, berubah menjadi P sama dengan sigma XI PI zat. Ya, ini untuk apa? Bubble point calculation. Nah, XI PI zat. Berarti kalau misalkan ada dua campuran, P sama dengan X1 P1 zat ditambah X2 P2 zat. Kemudian ingat X1 tambah X2 itu sama dengan 1. Maka dibongkarlah rumus ini menjadi P sama dengan P2 zat ditambah P1 zat min P2 zat dikali X1 supaya lebih seragam aja biar X1. Karena kita punyanya pasti salah satunya. Ya, tetapi asal rumusnya dari sini. Dari sini lebih pertamanya sigma XI PI zat. Oke. Bu, saya kalau punyanya X2 gimana?
ya X1-mu ini tolong diganti menjadi 1 min X2 gitu. Ini nggak boleh langsung, Bu saya punya X2, ini langsung diganti X2 ya, angka yang ini ya nggak bisa. Kamu harus bongkarnya dari sini. P sama dengan X1 P1 sat ditambah X2 P2 sat. Punyanya apa? X2 lah yang diganti X1-nya, berarti 1 min X2. Kalau punyanya X1, berarti yang diganti X2 ya. Nah, sehingga rumus yang ini kamu bongkar, X1 sama dengan P min P2 sat per P1 sat min P2 sat. Ya pokoknya asalnya dari rumus ini, bongkar-bongkar rumus aja. Oke, next. Nah, sekarang gimana kalau due calculation? Untuk due point calculation, due itu kondisi pertama kali mengembun. Awalnya campuran adanya di fase uap. Nah, syarat embun atau liquid yang terbentuk pada proses pengembunan yang pertama kali adalah sigma Xi sama dengan 1. Sehingga kalau kita obrak-abrik hukum Raoult ini, YIP sama dengan XIP isat, maka rumus untuk due point calculation adalah P sama dengan 1 per sigma YI per P isat. So, makanya untuk due point calculation kamu harus tahu YI-nya. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini contoh kurva kesetimbangan N2O2 pada daerah 1 bar. Di bawah ini ditulis fraksinya fraksi N2, X1, Y1. Satunya N2, O2-nya senyawa 2. Maka ini adalah P saturation N2, ini P saturation O2. Gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang gimana kita bisa gambar kurva kayak gitu? Tetap, berarti kamu harus ngitung PI SAT-nya berapa. Kalau diagram PXY atau kalau TXY berarti TI SAT. Nah, ini rumusnya untuk persamaan antoin. Bu, tetapi ada yang pakai len, silahkan. Kamu pakainya tabel yang mana? Biasanya di atas tabelnya itu ditulis persamaan antoinnya apa, log atau len. Nah, bedanya cuma di ABC aja. Intinya, Antoine equation ini TI SAT sama dengan BI per AI min log P ya dikurangi CI. Ini kalau dibongkar kamu bisa dapat log PI SAT. Nah, log PI SAT berarti sama dengan AI min BI per T plus CI. Ya kurang lebih kayak gini. Oke ya. Ya. Sekarang kita next. Nah, ceritanya kamu punya XI, berarti bubble calculation. And then kamu ditanya, berapa YI sama P-nya? Punya XI, dikasih tahu T. Ditanyanya YI. Maka tetap, karena kamu mau finding P-nya, kan bubble P calculation, you must find P-nya. Anda harus menghitung dulu P1 sat dan P2 sat menggunakan persamaan Antoine. Nah, selanjutnya untuk finding P-nya, kamu gunakan bubble calculation. Rumusnya apa? P sama dengan X1 kali P1 sat ditambah X2 kali P2 sat. That's why Anda harus hitung P satnya dulu. Nah, sehingga Anda bisa menghitung P-nya kan? Nah, sudah menghitung P-nya, sekarang tinggal menghitung YI-nya. Kembali ke hukum Raoult. YI kali P sama dengan XI kali PI sat. Sehingga kalau sudah punya P, sudah punya X1 dan Y1, sudah punya X1-nya, Anda bisa menghitung Y1-nya. Gitu ya. Jadi kalau bubble calculation, entah bubble atau due ya tetap harus hitung saturation-nya, P-SAT atau T-SAT-nya. Nah, ceritanya ini saya ulang, ini adalah bubble P calculation. Berarti kamu punya XI-nya, ada temperaturnya, ditanyanya adalah P sama YI-nya. Langkah 1, cari P1 sat dan P2 sat menggunakan persamaan Antoine. Langkah 2, Anda bisa menemukan P-nya pakai rumus bubble calculation. Dan selanjutnya Anda bisa menghitung YI-nya. Gitu ya. Oke. Next. Contohnya, saya punya sistem biner, asetonitril, dan nitrometan. Ya. Ada senyawa 1, senyawa 2. Nah, ditanya
tolong buatlah diagram P versus X1 dan P versus Y1. Jadi kamu diminta bikin ujungnya nanti adalah diagram P X, Y. Nah, kalau diminta gambar diagramnya itu seperti ini, langkah 1 tetap cari dulu P1 sat sama P2 sat. Ini udah ada persamaan antreannya. Anda ikutin persamaan antrean ini. Oke. Nah, sudah menemukan P1 sat sama P2 sat, Anda bisa menghitung P-nya, masukkan ke rumus bubble calculation ya. Selanjutnya Anda bisa menghitung Y-nya, masukkan ke yang hukum Gauss. Oke. Nah, ini ceritanya udah ngitung P1 sat sama P2 sat, maka ini adalah langkah 2. Anda menghitung P-nya. Nah, di sini kan ada X1, misalkan saja X-nya 0,6. Sehingga ketemulah P-nya, pressure di komposisi fraksi cairan 0,6 adalah 66,72 kPa. Ditanya Y-nya berarti masuk Y1 kali P sama dengan apa nak? XI kali P1 sat ya. Nah, sehingga kalau kamu diminta untuk menggambar diagram PXY setelah Anda menemukan P1 sat dan P2 sat, Anda variasikan fraksi komposisi X1 misalkan dari 0 sampai 1. Dan then kamu bisa pakai Excel hitung P-nya. Jadi kamu akan punya data P-nya semua di sini. Bergantung sama fraksi mau ini. Dengan catatan P1 sat dan P2 satnya sudah kamu hitung. Selanjutnya sudah punya P-nya, kamu bisa hitung Y1-nya. Di sini nanti akan ada data Y1. Sehingga kalau disuruh ngeplotin X, Y, di sini misalkan P lalu sini X, Y sudah bisa karena datanya sudah ada. Jadi ingat, kalau diminta membuat grafik P, X, Y, maka caranya adalah hitung P1 sat dan P2 satnya, kemudian variasikan X1-nya dari 0 sampai 1, lalu Anda akan mendapatkan P-nya lewat bubble calculation. Selanjutnya menghitung Y1-nya menggunakan hukum Raoult dan tinggal memplotkan. Kenapa ini disebut bubble P calculation? Karena kamu pada saat finding P-nya menggunakan rumus bubble calculation. Oke ya, kita next. Nah, ini Y-nya yang tadi saya bilang ke hukum Raoult. Nah, ini yang tadi udah dijadiin cantik datanya, tinggal digambar. Nah, lihat ini adalah X1, Y1, berarti daerah sini adalah P1 sat, di sini P2 sat. Ini subcooled liquid, phase-nya ini superheated vapor. Daerah dua fasanya itu di sini. Vapor liquid equilibrium di dalam, keluar di dalam grafiknya inilah. Oke ya, kecoret. Ini dia bilang pada temperatur konstan 75 derajat Celcius. Oke ya, jadi selanjutnya adalah bagaimana kita menghitung komposisi, fraksi komposisi dulu ya. Kalau kita punya diagram biner PXY. Misalkan ditanya di titik A. Di titik A itu pressure-nya sekian. Ya kan? Sorry, miring. Nah, ini kamu ditanya, fraksi molnya berapa sih? Si aseton nitro sama nitrometan. Terus fasanya bentuknya apa? Nah, titik A ini masih subcooled liquid, berarti dua-duanya masih dalam bentuk cairan. Ditanya fraksi molnya, tinggal tarik ke bawah. Nih, tarik ke bawah di titik A sini ya. Ditarik ke bawah kamu baca. Di sini, ini 0,6. Lihat, ini X1. Berarti X-nya asetonitril itu adalah 0,6 gitu kan. X-nya nitrometana itu adalah 0,4. Nah, Bu, ada Y-nya nggak? Tidak ada, karena di sini di daerah A ini semuanya fasanya cairan, gitu kan. Sehingga poin A is a subcooled liquid fasanya. Nah, mixture of 60
mol persen asetonitril and 40 mol persen nitrometan. Ya. Nah, selanjutnya kita turun ke poin B. Nah, di poin B ini adalah saturated liquid. Ya. Kemudian kalau di poin C ini adalah saturated vapor. Nah, nanti untuk perhitungan di poin B dan C-nya di pelajaran selanjutnya saya akan ajarin. Sedangkan di poin D itu adalah superheated vapor karena di D ini sudah tidak ada lagi cairan. Nah, di B ini pertama kali dia membentuk uap. Berarti sudah ada jumlah uap yang terbentuk. Di C itu sudah hampir habis. Artinya dominannya uap. Ya, ada liquidnya tapi sedikit. Nah, di tengah-tengah B sama C ini adalah yang campuran gitu ya. Oke. Kita next. Oke. Ini di C. Tadi ini ada daerah saturated apa? Vapor ya. Nah, di C ini mostly udah hampir uap semua, tetapi masih ada sedikit cair gitu. Nah, C adalah dew point. Saya next. Ya, selanjutnya adalah dew point calculation. Kenapa dew point? Berarti kamu diketahui YI-nya, ya. Saksi uapnya tahu, ditanyanya adalah P-nya, karena P calculation. Maka caranya adalah kita ingat harus cari P kan? Nah, kalau di era dew calculation, sigma XI sama dengan 1, sehingga Anda bisa menghitung P-nya seperti ini. P sama dengan 1 per sigma YI per PI sub gitu ya. Nah, kamu kan udah punya YI-nya. Ya berarti tetap cari P11 sampai P21 dulu dengan Antoine, and then kamu bisa hitung P-nya melalui persamaan dew calculation. Setelah itu kamu bisa menghitung XI-nya melalui hukum Raoult gitu ya. Oke. Nah, contohnya kayak gini. Gimana sih contoh dew point calculation? Misalkan kamu ditanya, berapa sih X1 dan P di poin C aksen? Sebenarnya kamu bisa aja lihat grafik, tarik ke bawah, yaitu kan, oh X1-nya 0,4 Bu, misalkan. Nah, coba kita mau buktikan nih dengan perhitungan. Nah, atau P-nya tinggal aja tarik ke sini, set, berapa P-nya gitu, kurang lebih 60 Bu. Nah, tapi kalau mau pakai perhitungan apa? Ya kita gunakan dew point calculation. Di poin C aksen itu kan kamu lihat, tarik ke kanan. C-nya itu berapa? C-nya itu adalah Y ini nih. Ini 0,6 adalah Y1-nya. Fraksi uap pada saat kondisi C aksen. Gitu. Nah, terus udah punya Y1 berarti punya Y2. Karena ingat Y1 tambah Y2 sama dengan 1. And then kamu bisa ngitung P-nya melalui dew calculation. Sudah punya P-nya, kamu bisa hitung X1-nya. Ya, pakai rumus Raoult tadi. Ya, jadi Y1 kali P per P1 sat. Dapatlah X1 0,4308, P-nya 59,74 kPa gitu. Jadi kalau misalkan saya tanyanya di poin sini, nih, berapa sih X-nya? Cara gampangnya lihat aja grafik, ya kan? Nah, cuma kalau mau pakai calculation, mau pakai dew point calculation, tarik ke kanan. Sorry, tarik lurus ya. Ini saya agak miring. Nah, tarik ini ke bawah. Nah, ini yang saya tarik ke bawah ini adalah Y-nya. Karena ini kan yang merah itu adalah dew line-nya. Nah, sudah punya Y-nya, Y1-nya, berarti Anda akan punya Y2. Selanjutnya Anda bisa ngitung P, calculate P melalui dew calculation. Sudah punya P, Anda bisa menghitung X1-nya ini. Sehingga ini pun kita bisa tahu. Oke ya? Ya. Oke, selanjutnya adalah kita menggambar diagram TXY. Kalau kamu diminta menggambar diagram TXY, langkah pertama hitung T1 sat dan T2 sat.
ya, hitung T1 sat sama T2 satnya. Kemudian variasikan temperatur di batas atas dan batas bawahnya itu T satnya. Jadi misalkan ini T1 sat, T1 sat. Nah, ini kamu variasiin temperatur sepanjang daerah T1 sat dan T2 sat. Kemudian kamu hitung P1 satnya dan P2 satnya. Menggunakan persamaan apa nah? Persamaan Antoine gitu. Nah, setelah kamu dapat P1 sat dan P2 sat pakai Antoine, maka kamu bisa menghitung X1-nya pakai rumus ini. Ya, karena kamu sudah punya P1 sat sama P2 sat pakai persamaan Antoine. Nah, P-nya itu pasti di soal dikasih tahu kan, kalau mau bikin diagram TXY, berarti kan yang bervariasi T-nya, P-nya yang tetap kan. Nah, sumbu X-nya adalah X1, misalkan Y1. Selanjutnya sudah punya X1, kamu bisa menghitung Y1 pakai hukum Raoult gitu ya. Nah, ini adalah contohnya, kamu diminta menggambar T, X1, Y1. Ingat, step 1 finding T1 sat and T2 satnya. Nah, step 2 adalah finding P1 sat dan P2 sat using T between T1 sat and T2 sat. Jadi kamu variasikan T di antara T1 sat sama T2 sat, and then you find P1 sat dan P2 sat dengan Antoine. Calculate X1, calculate Y1. Oke. Nih, seperti ini. Sudah punya P1 sat dan P2 satnya. Nah, hitunglah X1 dan Y1-nya. Ya, dapatlah data seperti ini, kamu bisa ngeplotin T, X, Y. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bubble T calculation. Bubble T calculation itu artinya, oh saya datanya punya XI. Kenapa T calculation? Berarti saya ditanya T-nya berapa, gitu ya. Nah, caranya adalah pertama start with alpha sama dengan 1 and then find P2 sat. Sebelum itu kamu akan bertanya, alpha itu apa, Bu? Kita tahu bubble calculation itu rumusnya P sama dengan X1 kali P1 sat ditambah X2 kali P2 sat. Rumus ini saya bongkar-bongkar, dapatlah P per P2 sat sama dengan X1 P1 sat per P2 sat ditambah X2. Nah, alfa itu adalah P1 sat per P2 sat. Ini alfa nih. Sehingga P2 sat itu rumusnya sama dengan seperti ini. Dah, gitu. Bongkaran dari yang ini semua sama yang ini. Nah, sekarang kita coba-coba. Coba kalau alfanya 1. P2 satnya berapa? Gitu kan. Nah, kamu tanya ini P2 sat. Nah, selanjutnya kamu finding T-nya using Antoine equation. Ya, persamaan Antoine itu kan seperti ini. T sama dengan B per A min ln P2 sat min C. Bisa ln atau bisa log tergantung tabelnya. Kalau tadi kamu sudah punya P2 satnya, berarti kamu bisa ngitung T-nya. Nah, sekarang kita temukan lagi alfa yang baru dengan mensubstitusi T. Gimana caranya, Bu? Tadi kan udah dapet T-nya. Ya udah, bongkar ya dari sini, dari Antoine sini. T-nya kamu substitusikan ke persamaan ini sehingga kamu punya alfa yang baru. Ulang lagi cara 1 dan sampai cara 3 ini. Setelah itu kamu akan menemukan P1 sat dan Y1 menggunakan hukum Raoult. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal aja daripada bingung-bingung. Bubble T calculation. Nah, bubble T calculation berarti kamu ditanya berapa sih Y1-nya sama temperaturnya pada poin B aksen. Nah, kenapa disebut bubble? Karena yang di B aksen ini, kalau ditarik ke kanan, kamu punyanya adalah si X1. X1-nya jelas 0,6.
Tapi B aksennya itu 0,7 atau 0,8 ya, maksudnya daerah-daerah sekitar situ, angkanya nggak exactly tepat 0,8. Maka untuk tahu B aksennya kita harus menggunakan bubble calculation karena B-nya itu jelas di 0,6. Ini adalah X1-nya. Berarti kamu punya X1 sama X2. Di sini dikasih tahu with X1 sama dengan 0,6 dan P sama dengan 70 kPa. Ditanya berapa sih Y1 dan temperaturnya. Oke. Tadi caranya gimana? Start with alpha sama dengan 1. Ya. Ke rumus bubble T calculation ya. Dapatlah langsung ya saya. P21-nya adalah iteration pertama, alpha sama dengan 1. P21-nya dapat 70 kPa. T-nya kamu dapat 89,58 derajat Celcius. Alfa barunya dapat 1,88. Iterasi lagi kedua, kita dengan alfa 1,88, P21-nya berapa? Dapat. Hitung T-nya, ya kan? Kemudian hitung alfa barunya lagi. Oh, alfa barunya 1,96. Iterasi ketiga, alfanya sama dengan 1,96. P21-nya 44,41. Dapatlah T-nya. Dapat lagi alfa baru 1,97. Nah, iterasi keempat, alfanya dengan hasil alfa baru iterasi ketiga kan 1,97 ya. Hitung P21-nya. Kemudian dapat T-nya, dapat alfa barunya 1,97. Jadi terus Anda lakukan iterasi sampai alfa yang kamu coba-coba itu sama dengan alfa baru yang kamu temukan. Sampai alfa di daerah step 1 sama dengan step 3. Gitu. Jadi diulang ya. Kalau bubble T calculation, start dulu alfanya sama dengan 1, finding P21, hitung T-nya dengan persamaan Antoine, substitusi ya kan. And then kamu dapat alfa baru dengan mensubstitusikan T. Nah, terus lakukan iterasi mengulang proses step 1 sampai step 2. Ya, kayak gini. Ini kan hasil iterasi 1 dimasukkan ke iterasi 2, ke iterasi 3 sampai dapat alfa yang di step 1 itu sama dengan alfa yang di step 3. Artinya sudah selesai. Nah, kalau sudah kayak gini artinya apa? Oh, artinya P21-nya adalah 44,24. Kalau tadi ingat alfa adalah P1 sat per P2 sat. Kalau alfanya sudah fix ya kan, P21-nya sudah fix, kamu akan dapat P1 sat. Punya P1 sat, punya X1, Anda juga punya P-nya gitu kan. Karena kan kamu sudah diketahui given P-nya, maka Anda bisa menghitung Y1. Oke ya. Seperti ini. Untuk bubble T calculation. Nah, sekarang duty calculation. Kalau duty calculation kayak mana, Bu? Sama, kita mainannya di alpha. Cuma rumusnya itu pakai due calculation, bukan bubble calculation, karena kita yang given adalah given YI-nya. Given YI and P. Maka tetap pertama start with alpha sama dengan 1 and then finding P1 sat. Ya. Di sini finding P1 sat. Oke. Nah, ingat alpha itu tetap sama P1 sat per P2 sat, sehingga ada rumus P1 sat sama dengan P dikali Y1 plus Y2 kali alpha. Inilah rumus yang kita gunakan untuk di duty calculation. Nah, step satunya cobain alpha sama dengan 1 and then kamu dapat P1 sat. Punya P1 sat, masukin ke persamaan Antoine. Di sini. Ya. P1 satnya kamu masukin ke sini and then kamu dapat T-nya. Gitu. Nah, sekarang substitusi lagi. T itu ke sini, ke persamaan ini. Nah, ya kan? Nih. Ya. And then kamu bisa punya alfa baru. Ulangi lagi sampai alfa step 1 sama dengan di step 3. Oke? Nah, udah punya itu,
selanjutnya Anda bisa dapat P21 dan X1-nya ketemu. Oke, kita lanjut ya. Ya, contoh soalnya seperti ini. What is X1 and T at point C aksen? Mana C aksen? C aksen kan ini ya. Kamu tanya ini berapa nih? Ini berapa? Kan nggak mungkin dia tepat di 0,4. Maka caranya tarik ke kanan. Kamu punya C. Lihat Y1-nya berapa? Oh, Y1-nya 0,6. Ya. Y1 0,6 berarti Y2 berapa nak? 0,4. P-nya sama dengan 70 kPa. Coba silakan Anda berlatih dengan duty calculation. Stepnya sudah saya beritahu sebelumnya. Cobain dulu alfanya sama dengan 1, and then kamu ketemu P1 sat, cari T-nya, substitusi T-nya, dapat alfa baru. Terus iterasi sampai alfa di step 1 sama dengan di step 3. Nah, di situ nanti kalau punya P1 sat yang fix, alfanya fix berarti P1 satnya fix, dapat P2 sat, and then Anda bisa menghitung Y1. Ya. Oke, sekarang kita mau ke hukum selanjutnya. Kalau tadi udah hukum Roth yang ada bubble calculation and Joule calculation. Sekarang kita masuk ke hukum Henry. Nah, di hukum Henry ini berlaku kalau campuran kita itu temperatur kritisnya itu lebih kecil daripada temperatur of application, di mana PI sat yang biasanya di rumus hukum Roth kan YI kali P sama dengan XI kali PI sat, karena PI satnya itu udah nggak bisa. Itu harus diganti dengan konstanta Henry gitu ya. Jadi kalau misalkan P aplikasinya lebih besar dari temperatur kritis, itu kita tidak bisa menggunakan hukum Roth. Atau bahasanya di sini adalah temperatur kritis lebih kecil daripada P aplikasi. Tekanannya terlalu besar berarti kan yang diaplikasikan. Ingat, hukum Roth itu hanya berlaku untuk tekanan low to moderate. Tapi kalau tekanannya terlalu tinggi, ya kita nggak bisa pakai hukum Roth lagi, harus pakai hukum Henry. Nah, buat contoh soalnya, silakan Anda buka buku Smith-Van Ness, halaman 349, example 10.2. Itu ada contoh dari penerapan hukum Henry, gitu ya. Selanjutnya, VLA by modified Raoult's law. Nah, kita memodifikasikan si hukum Raoult's ya. Karena kenapa harus dimodifikasikan? Ternyata kondisinya itu nggak ideal. Kondisi fasa liquidnya itu tidak ideal. Tetapi tekanannya masih oke, jadi gasnya ini masih ideal. Nah, sehingga coba dimodifikasi hukum Roth yang YIP sama dengan XI kali PI sat berubah menjadi YIP sama dengan XI kali gamma I kali PI sat. Gitu, dimana gamma I adalah koefisien aktivitas, deviation from solution ideality in liquid phase, karena liquid phase-nya tidak ideal, makanya ada VLA by modified Raoult's law. Nah, ini berarti untuk bubble point calculation ya berubah, tadinya P sama dengan sigma XI kali PI sat, muncullah si gamma I. Dew point calculation tadinya hanya 1 per sigma YI per PI sat, ada si gamma I-nya di samping PI sat kalau pakai VLA by modified Raoult's law. Kapan pakai ini? Kalau larutannya tidak ideal ya. Tapi gasnya masih ideal karena tekanannya masih oke gitu. Nah, sekarang ada lagi tipe yang kelima, yaitu VLA from K value correlation. Oke, kalau di buku Smith and Van Ness untuk yang VLA from K value correlation yang 6th edition, kamu bisa lihat di halaman 354. Nah, di sini dia memasukkan equilibrium ratio atau rasio kesetimbangan, di mana KI itu sama dengan YI per XI. Kalau KI-nya lebih besar dari 1, spesies exhibit
a higher concentration of vapor phase, ya. Kalau KI-nya kurang dari 1, lebih species exhibits a higher concentration of liquid phase. Jadi kalau lebih dari 1, dominannya vapor phase. Kalau kurang dari 1, dominannya liquid phase, gitu. Nah, sehingga tadi kan kalau K-value for Raoult's law tuh gimana? Tadi K itu sama dengan YI per XI, perbandingan fraksi uap per fraksi cairan kan. Berarti kalau hukum Raoult kan YI kali P sama dengan XI kali PI sat kan. Nah ya udah, berarti KI-nya sama dengan YI per XI sama dengan PI sat per P. Karena hukum Raoultnya seperti ini. Gitu. Nah, sehingga K-value untuk nah, ini K-value for Raoult's law. K-value for modified Raoult's law kan ada gamma I kan? Di samping, karena di sini di samping PI sat ada faktor koreksi gamma I, maka muncullah KI sama dengan gamma I kali PI sat dibagi P, gitu ya. Karena ini kalau modified Raoult's law kan ini hukumnya. YI kali P sama dengan XI gamma I kali PI sat. Oke. Berarti untuk bubble point calculation ada perubahan sedikit nih. Tetap sigma YI-nya kan sama dengan 1. Ya. Maka untuk bubble point KI sama dengan apa? YI per XI. Kalau bubble point calculation syaratnya tadi sigma YI sama dengan 1, maka si KI rumusnya menjadi sigma KI kali XI sama dengan 1. Kalau di point calculation syaratnya apa? Sigma XI-nya kan sama dengan 1, berarti ini sama dengan 1 nih. Gitu. Maka sigma YI per sigma KI sama dengan 1 untuk dew point calculation. Ya. Contohnya gini. Campuran dari 10% metanol dan 20% etanol dan 70% propana. Jadi di sini ada 3 senyawa, bukan lagi 2 senyawa. Tak ditanyakan dew point pressure. Berarti dew P calculation and bubble point pressure. Gitu ya. Oke. Berarti untuk pertanyaan A kan ditanya the dew point pressure. When the system at its dew point only an insignificant amount of liquid is present. Karena apa? Titik dew point, misalkan ini saya punya kurvanya adalah T, kurva. Bawahnya adalah fraksi ya, X, Y. Di daerah atas ini kan vapor, daerah bawah liquid. Nah, garis yang atas di sini kan titiknya adalah titik dew point kan. Di sini adalah pertama kali terbentuknya, di sini nih, pertama kali terbentuknya embun atau cairan. Maka embun yang terbentuk itu masih sedikit. Lebih dominannya uap. Gitu. Nah, kemudian di dew point pressure, ingat kalau dew point berlaku sigma XI yang terbentuk sama dengan 1. Jadi yang sedikit itu sigma XI-nya harus sama dengan 1. Thus, sigma YI per KI sama dengan 1. By trial, find the value of pressure that satisfy sigma YI per KI sama dengan 1. Berarti kamu harus nyoba. Nah, sekarang ya kecoret, gak apa-apa ya. Ya, oke. Nah, karena kamu kan mau cari dew point pressure, di mana di dew point pressure sigma YI per KI-nya sama dengan 1, maka kita harus trial. Trial maksudnya gimana? Ini adalah cara untuk membaca berapa nilai KI-nya ya. Nah, ini temperaturnya kan tadi tetap ya, udah dikasih tahu temperaturnya di mana. Oke. Kamu misalkan di titik ini. Nah, terus kamu kan mau trial pressure-nya. Coba aja ambil 3 titik di pressure 100, pressure ini titik
kurang lebih 100 berapa nih, di antara 150 sampai 100, 120-an lah ya. Kemudian di pressure 150. Terus gimana saya dapat nilai K-nya, Bu? Contoh untuk di pressure 100. Tarik lurus pressure 100 ini di kondisi temo. Ini ada garis biru yang ini nih. Nah, ini garis biru yang ini nih. Ini yang pokoknya garis biru ini. Kemudian tadi campuranmu apa? Siapa campuranmu? Tinggal lihat titik yang dilewati sepanjang garis biru ini, sesuaikan campuranmu apa. Gitu ya. Untuk di 150 juga sama. Tarik dari pressure yang kamu coba-coba ke temperaturmu gitu kan. Kemudian lihat K-nya itu berapa untuk di campuranmu, nilai K-nya. Itu. Oke. Nah, kita langsung ke sini biar nggak bingung baca grafik yang tadi. Berarti kan kita ditanya dew point pressure. Berarti kita harus menemukan sigma YI per KI sama dengan 1. Maka kamu harus coba-coba. Misalkan coba di pressure 100 sia, 150 sia, pressure 126 sia dengan temperatur yang tetap ya, 50 Fahrenheit. Jadi kalau tadi kan untuk baca tabel K value ini kan daerah pressure, ini temperatur. Misalkan temperaturnya tetap di sini. Ya kamu coba-coba misalkan 100 ya, tarik dari 100 ke bawah sini. Ke sini lah misalkan. Nah, ini nih garis yang ini menunjukkan K value-nya. Tergantung senyawamu apa. Kalau metana, lihat metana di titik yang mana. Etana di titik yang mana gitu. Propana di titik yang mana untuk 100 sia. Ulangi 150 sia juga gitu, 126 sia juga gitu. Udah punya K value-nya di setiap pressure, hitung YI per KI. YI-nya dari mana? Di soal dikasih tahu. Campurannya 10% metana, 20% etana, dan 70% mol propana. Tinggal ngitung YI per KI, dapatlah sigma YI per KI. Dan di sini hasil percobaan kita, oh, yang sigma YI per KI-nya sama dengan 1 itu di pressure 126 sia. Berarti dew point pressure-nya adalah 126 sia. Gitu. Oke ya. Nah, sekarang next. Bubble point pressure. Nah, kalau bubble point pressure, kamu lihat tadi syarat K-nya harus gimana? Kalau dew point pressure kan sigma YI per KI-nya sama dengan 1, gitu kan? Oke. Kalau bubble point pressure, sigma KI kali XI yang sama dengan 1. Maka sama, tetap kamu harus coba-coba pressure-nya di temperatur 50 derajat Fahrenheit ya, 550 Fahrenheit. Ini dicoba di pressure sekitar daerah 400-an gitu. Dicari K value-nya berapa. And then bikin tabel sama kayak tadi. Misalkan pressure 380, pressure 400, pressure 385, kamu baca grafiknya KI-nya berapa gitu kan. Di masing-masing pressure caranya sama kayak tadi, tarik begini dulu, ini pressure, ini temperatur, kemudian daerah sini nih, itu adalah menunjukkan KI-nya. Nah, XI-nya ya ini fraksi yang dikasih tahu di soal, campuran 10% mol metan, 20% mol etan, dan 70% mol propan. Ini sudah menjadi XI karena kita tanyanya bubble point pressure. Dapatlah yang sigma KI kali XI sama dengan 1 itu di pressure 385 sia. Jadi bubble point pressure-nya adalah 385 sia. Gitu teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai pertemuan hari ini teman-teman. Nah, untuk VLE ini memang materinya sangat-sangat banyak. Dari awal kita sudah belajar hukum Raoult, kemudian bubble calculation dengan hukum Raoult, dew calculation dengan hukum Raoult, ada juga bubble P, dew P calculation, bubble T calculation, dew T calculation, gimana gambar diagram PXY, TXY, contoh soal bubble P, dew P calculation, bubble T calculation caranya gimana, dew T calculation caranya gimana. Setelah itu kita masuk ke hukum Henry. Kemudian ada juga modified Raoult's law, ada juga dengan K correlation gitu ya.
Nah, semua itu Anda bisa baca sendiri untuk lebih lengkapnya di buku Smith and Van Ness. Memang ada beberapa yang saya nggak kasih contoh soal, silakan Anda baca sendiri dan coba. Anda harus mencoba berlatih ya. Oke, selamat latihan dan semoga semua yang saya sampaikan hari ini itu bermanfaat. Sampai ketemu di next slide selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.